Yuli, warga Kelurahan Lontar Baru, Kota Serang, Banten yang sempat diberitakan karena menahan lapar dan hanya minum air, meninggal dunia. Menurut keluarga, ibu dari 4 anak tersebut meninggal karena depresi dan sempat pingsan sebelum dibawa ke puskesmas. Sungguh malang nasib yang dialami oleh keluarga Khalid dan Yuli di Kelurahan Lontar Baru, Kota Serang, Banten. Yuli menghembuskan nafas terakhirnya di Puskesmas Singandaru, Kota Serang pada Senin sore kemarin. Yuli meninggal sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Menurut keluarga, almarhumah merasa tertekan dan sempat pingsan sebelum dibawa ke puskesmas. Menurut keterangan dokter puskesmas, kematian Yuli belum bisa dipastikan penyebabnya karena belum ada keterangan dari hasil medis. Kalau bicara kematian karena apa, saya nggak bisa menjawab, saya belum tahu. Tapi kemungkinan ketika dibawa ke sini dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Diberitakan sebelumnya, keluarga Khalid dan Yuli yang sehari-hari memulung mulai kesulitan mencari barang-barang bekas. Untuk makan sehari-hari, Khalid terpaksa mengkonsumsi singkong yang belum layak untuk dimakan. Selama 2 hari, Khalid dan Yuli bersama keempat anaknya tidak bisa makan. Untuk menahan rasa laparnya, Yuli bersama keluarganya hanya minum air galon. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bersama kami Kepala Dinas Kominfo Kota Serang, Hari Pamungkas. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Hari, sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalnya seorang warga Bapak, Pak. Iya, terima kasih Mbak. Baik, Pak, apakah sudah ada hasil pemeriksaan mengenai penyebab meninggalnya Ibu Yuli, Pak? Perlu saya jelaskan kepada seluruh rekan-rekan sekalian dan masyarakat bahwa berdasarkan surat keterangan kematian yang disampaikan oleh dokter dari Puskesmas Singandaru bahwa yang bersangkutan adalah death on arrival, artinya meninggal dalam perjalanan. Nah, berdasarkan wawancara, kemudian riwayat dengan menanyakan kepada keluarga terdekat, yaitu suaminya, di mana yang bersangkutan tidak punya riwayat penyakit berat, sehingga bisa diperkirakan bahwa penyebab sudden death ini adalah serangan jantung. Gitu. Baik, kekurangan apa Pak? Mohon maaf tadi. Kekurangan, ya. Kurang jelas ya. Baik, Mbak, kami ingin mengkonfirmasi lagi Pak mengenai apakah benar warga yang meninggal ini karena tertekan Pak, betul Pak? Perlu juga saya juga luruskan ini bahwa pada saat tanggal 17 hari Jumat itu kan diketahui adanya warga Kota Serang yang mengalami kekurangan pangan gitu. Nah, pada saat itu langsung ditangani oleh pemerintah Kota Serang tanggal 17 hari Jumat, kemudian tanggal 18, 19, ke-20 itu almarhumah meninggal. Artinya pemerintah Kota Serang sudah bergerak cepat untuk langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat setempat itu untuk yang bersangkutan. Jadi betul karena tertekan Pak, apakah ada laporan seperti itu? Oh tidak ada. Masalah tertekan kami tidak ada laporan demikian. Kondisi terakhirnya seperti apa? Kondisi terakhirnya baik-baik saja, sempat ngobrol. Pada saat menerima bantuan pun dari pemerintah kota, baik di hari Jumat maupun hari Sabtu itu biasa saja. Banyak yang menyebut kalau kelaparan Pak. Bagaimana ini bisa muncul begitu isu seperti ini? Saya luruskan ini, saya luruskan. Jadi artinya dari rentang waktu yang tadi saya sampaikan dari tanggal 17 sampai 17 sore sampai dengan hari Senin itu pemerintah Kota Serang beserta relawan itu langsung memberikan bantuan pada saat itu gitu. Oke. Gitu. Artinya dari sisi bahwa ada isu yang bersangkutan meninggal karena kelaparan itu saya bisa luruskan bahwa itu tidak benar. Baik, Pak, apakah selama ini yang bersangkutan memang secara kebutuhan berkekurangan begitu Pak? Kalau melihat dari memang profesi yang bersangkutan yaitu buruh ya, artinya mungkin dari sisi pendataan kami ya dia masuk dalam kategori memang kurang mampu. Gitu. Baik. Tadi Bapak sempat menyebutkan kalau tetangga sekitar atau masyarakat sekitar sebenarnya sudah banyak membantu begitu. Bantuan apa saja yang sudah diberikan Pak sebenarnya? Tentunya dari warga setempat maupun muspika setempat itu sudah memberikan dalam bentuk barang-barang sembako. Kemudian
terkait dengan pemberian bahan pangan kepada yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan juga itu dilakukan. Baik. Mohon maaf kami terputus dengan Pak Heri, kita akan mencoba menghubungi kembali. Sebelum itu pemirsa, Yuli sempat menyampaikan keluh kesah sulitnya mencari nafkah di tengah pandemi corona. Berikut cuplikan wawancara Qudsiah Firdausi dengan Yuli sebelum meninggal dunia 19 April lalu. Saat ini sudah bergabung bersama kami Yuli, ibu dari sekeluarga yang sempat tidak makan selama 2 hari saat pandemi corona. Selamat sore Ibu Yuli. Selamat sore Mbak. Ibu Yuli, bisa diceritakan mengapa Ibu sampai Ibu dan juga keluarga tidak makan selama 2 hari? Ya kalau saya ceritakan ya begini ceritanya ya Mbak ya. Jadi semenjak ada COVID-19 ini biasanya saya terbantu oleh anak yang pertama, dia kerja. Karena untuk apa sih namanya, bapaknya suka ngambil itu tuh rongsokan tuh biasanya dia dapat per minggu itu dapat 50 gitu kan. Selama ini dia cuma dapat 20 atau 25.000 seminggu itu. Sedangkan sekarang ini mau jual rongsok juga sulit karena lapak-lapak semua udah pada tutup. Nah itu makanya. Jadi setelah corona ini hanya mendapat penghasilan 20 sampai 25.000 per minggu, Ibu? Iya. Kalau yang gaji harian mah itu mah diambilnya per bulan gitu. Tapi harian kalau misalkan bapaknya sakit ya dipotong gitu. Per hari itu 25 gitu. 25.000, 20.000 per minggu dibelikan apa, Ibu? Ya kadang-kadang itu mie instan. Kalau misalkan ada pengen makan nasi ya pakai beras, tapi makannya sama apa aja yang ada, kayak istilahnya ada garam ya garam gitu. Bagaimana memenuhi kebutuhan 4 orang anak, Ibu? 20.000 seminggu 4 orang anak, bagaimana Ibu? Ya dicukup-cukupin aja Mbak, walaupun agak ngeluh anak juga. Cuman mau gimana lagi Kak, Dek, udah sabar aja. Mungkin bukan kita aja, orang lain juga banyak, begitu udah diam aja gitu. Jadi warga sekitar tidak tahu dengan kondisi Ibu dan keluarga yang kelaparan, tidak ada yang membantu Ibu? Tidak tahu, karena saya tidak mau orang tahu gitu. Ibu, anak Ibu yang paling kecil usianya masih 7 bulan, mungkin kalau kita orang dewasa bisa Ibu menahan lapar. Lalu bagaimana dengan anak-anak Ibu yang masih kecil? Iya, nangis aja. Terus kebetulan sekarang lagi sakit. Barusan kemarin ke puskesmas. Sakit apa Ibu? Panas, mungkin karena panas dalam, nggak tahu apa gitu. Saat ini sudah makan Ibu dan keluarga? Alhamdulillah, banyak yang ngebantu Mbak. Saya sama keluarga udah makan sih. Diberikan bantuan apa saja Ibu? Beras, berupa sembako, telur, mie instan, minyak goreng, kecap. Seperti itu Mbak, gula. Itu setelah berita mengenai Ibu tidak makan sekeluarga selama 2 hari beredar begitu, lalu ada tangan-tangan dermawan yang membantu begitu ya Ibu? Iya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih buat yang sudah membantu saya dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikannya. Lalu kondisi anak-anak Ibu sekarang seperti apa Ibu? Ya alhamdulillah baik, cuma yang kecil aja sakit. Apa yang Ibu harapkan? Ya saya cuma berharap orang yang mampu memperhatikan orang seperti saya. Ya mungkin bukan saya aja,
masih banyak di lingkungan saya juga yang nggak punya gitu, apalagi dalam keadaan begini gitu Mbak. Selain bahan pokok, mungkin Ibu yang sudah Ibu dapatkan saat ini, apalagi Ibu bantuan mungkin kebutuhan yang Ibu perlukan, mungkin ada orang-orang dermawan yang mendengar bisa memberikan bantuan kepada Ibu? Ya ada yang ngasih uang juga gitu tuh, nih buat beli kebutuhan dede bayi katanya gitu. Ada yang ngasih uang juga. Kalau anak-anak Ya. Ibu kebutuhannya apa aja? Ya sebenarnya Mas, saya pengen ini anak yang kedua juga masih sekolah kelas 2, yang ketiga kelas 4 SD. Pengennya ya namanya orang tua mah pengennya anak itu jadi orang lah gitu. Pengen dibantu sekolahnya biar nanti bisa ngangkat derajat orang tua. Baik. Yang sabar, yang tabah Ibu Yuli. Kita harapkan ada orang-orang dermawan yang mungkin melihat Ibu dan juga memberikan bantuan agar Ibu dan juga keluarga bisa hidup lebih layak lagi. Terima kasih Ibu Yuli sudah berbagi cerita. Ya, pemirsa, kita sudah terhubung kembali dengan Pak Hari Pamungkas, Kepala Dinas Kominfo Kota Serang, Banten. Pak Hari, kita sudah dengarkan bersama tadi wawancara yang sempat dilakukan oleh rekan kami pada tanggal 19 April. Begitu Pak, apa respon Anda Pak mendengar itu semua Pak? Ya tentunya kami dari pemerintah Kota Serang juga berbelasungkawa. Kemudian perlu juga disampaikan pada kesempatan sore hari ini bahwa terkait dengan respon pemerintah, kemudian laporan warga dan seluruh aparat sampai dengan tingkat bawah itu sangat kami perlukan terkait dengan bersama-sama kita untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Serang. Dan tentunya juga butuh proaktif dari seluruh lapisan masyarakat karena dampak dari COVID-19 ini bukan hanya melanda Kota Serang, tapi melanda seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Serang. Tentunya kami juga harus menyiapkan terkait dengan penanganan kesehatan, penanganan pengurangan dampak ekonomi dan peningkatan jaring pengaman sosial yang ada seluruh di Kota Serang. Dan tentunya juga butuh dukungan seluruh masyarakat Kota Serang sebagai berbagai elemen atau berbagai stakeholder itu. Langkah-langkah apa saja Pak yang dilakukan untuk bisa menopang hal tersebut Pak? Ya tentunya tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 hal yang kami harus sentuh. Pertama dari penanganan kesehatan. Dinas Kesehatan kami selaku leadingnya juga sudah mempersiapkan itu. Kemudian terkait dengan kegiatan preventif maupun penanganan dari kasus positif yang ada di Kota Serang juga itu dimaksimalkan. Yang kedua penyiapan terkait dengan pengurangan dampak ekonomi. Tentunya dampak ekonomi ini seluruh lapisan masyarakat juga terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Itu juga harus kami pikirkan dari pemerintah Kota Serang. Nah, penyiapannya terkait dengan bantuan modal, IKM dan UKM, itu juga kami sedang lakukan. Kemudian terkait dengan pendataan JPS, jaring pengaman sosial. Dan tentunya pendataan ini butuh waktu, validasi data real itu juga butuh waktu, sehingga kami sedang bekerja, semua sedang bekerja di Kota Serang untuk menangani penyebaran COVID di Kota Serang. Baik, kami kembali ke almarhumah Yuli. Begitu tadi disebutkan kalau almarhumah memiliki anak begitu Pak. Saat ini seperti apa anaknya Pak, diasuh oleh siapa? Ada keluarganya yang memang rumahnya dekat dari situ, kemudian keluarga intinya pun dari bapaknya juga ada di sekitar situ dan itu dipelihara diasuh oleh keluarganya, keluarga Diasuh intinya. Oleh keluarganya ya. Begitu ya? Ya. Baik, ada informasi Pak riwayat penyakit yang mungkin diderita dari almarhumah begitu? Terkait dengan riwayat penyakit itu kan berdasarkan hasil wawancara dengan suaminya dan tim dokter yang kebetulan pada saat itu memeriksa kondisi setelah jenazah sampai ke rumah sakit ke Puskesmas Singandaru, disampaikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki riwayat penyakit berat apapun. Itu. Baik. Terima kasih Pak Hari Pamungkas sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Sama-sama ya.